Kalau kamu menginginkan ikan ini, ambil dari tangan kalau bisa. Dwi Pangga, bobonya Krishna. Bobonya Krishna? Iya. Ikan itu harus kembali ke tangan. Untuk itu aku menyuruh kalian berdua untuk menemui Krishna. Bekerja samalah dengan dia untuk melawan Mak Lampir. Hei, burung cantik. Terus ikut Biung, nak. Biung akan membawamu ke suatu tempat. Loh, ini kan tempat dulu aku bersama Bandao pernah berlatih kanuragan. Aku jadi ingin tahu, apa maksud burung itu membawaku ke sini? Hei, mau kemana kamu? Ada apa dengan rumah ini? Kenapa kamu membawaku ke sini? Kanjeng Putri, Taman? ada apa gerangan sampai Kanjeng Putri jauh-jauh datang dari Maguntur ke rumah hamba? Tadi aku mengikuti burung itu, Paman. Tiba-tiba saja aku sampai di sini. Hei, tunggu. Mau kemana kamu? Jadi burung itu yang membawa Kanjeng Putri sampai ke rumah hamba? Iya, Paman. Tingkah lakunya sangat aneh. Setiap kali bertemu denganku, seolah-olah burung itu mengatakan sesuatu. Kemarin dia mengajakku ke sebuah gubuk kosong. Lalu tadi, dia mengajakku ke tempat dulu aku dengan Bandao pernah latihan kanuragan. Berarti burung itu ingin menunjukkan sesuatu kepada Kanjeng Putri. Tapi apa, Paman? Aku sama sekali tidak mengerti. Ini semua seperti teka-teki begitu. Baiklah, kalau begitu Paman akan mencari tahu apa maksud tujuan burung itu. Sebaiknya Kanjeng Putri jangan memberitahu kepada siapapun juga. Baik, Paman. Kalau begitu Kanjeng Putri pulanglah sebelum matahari terbenam. Kalau begitu, aku permisi dulu, Paman. Rati! Kemana saja kamu? Yang benar-benar khawatir mendengar kabar kamu hilang. Yang takut kamu dicuri sama penjahat itu. Eyang, aku benar-benar minta maaf pada Eyang. Aku sudah sangat bersalah pada Eyang dan Bobo. Aku sangat menyesali perbuatanku itu. Makanya, kalau kemana-mana, bilang dulu pada kami. Jangan seperti tadi. Kamu tahu, sebentar lagi kamu menikah. Kamu harus jaga diri baik-baik. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan kamu. Baik, Eyang, aku mengerti. Sekarang, temuin penjahit pakaianmu di dalam. Dia sudah lama menunggumu. Pakaian pengantinmu sudah jadi. Kamu bisa mencobanya. Baiklah. Kalau begitu, aku permisi dulu. Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk lagi menjelang pernikahan Rati dan Dwi Pangga. Semoga semuanya bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Dan Rati bisa menikah dengan Dwi Pangga serta hidup bahagia selama-lamanya. Respati, kamu mau kemana? Romo, aku mau mencari Padmini, Romo. Aku memikirkan permintaan Nari Rati. Dia ingin sekali didampingi oleh Padmini pada pernikahan nanti. Iya, iya. Romo mengerti. Romo juga sependapat dengan Nari Rati. Bagaimanapun juga, Padmini harus mendampingi Nari Rati di saat pernikahannya nanti. Sekarang, Romo akan meminta para jurid
untuk mengawal kamu dan membantu kamu mencari Padmini. Romo, tunggu Romo. Tidak perlu Romo. Lebih baik aku mencarinya sendiri. Itu sangat akan memudahkanku. Baik, kalau itu yang memang kamu inginkan. Hati-hati, Respati. Terima kasih Romo. Aku sengaja mengumpulkan kalian di sini untuk memata-matai Padmini. Aku ingin kalian menyusup dan mencari tahu di mana keberadaannya. Sekecil apapun, kalian harus melaporkan semuanya kepadaku. Mengerti kan? Kalau begitu, cari Padmini. Bawa dia ke hadapan. Baik, Kanjeng. Padmini tidak mungkin hilang begitu saja. Pasti ada seseorang yang menculiknya. Tapi siapa? Dewi Sambi. Mungkin Dewi Sambi. Aku harus mencari tahu. Dewi Sambi, keluarlah. Aku ingin bicara denganmu. Peka juga kamu dengan kehadiranmu. Ada apa, Biak? Oh, aku tahu. Pasti penyamaranmu sudah terbongkar. Aku tidak sebodoh yang kamu kira, Sambi. Dan semua itu tidak akan pernah terjadi. Karena Respati yang asli sudah mati. Apa maksud kamu? Dwi Pangga telah membunuhnya. Sambi, kedatanganku kemari untuk menanyakan Padmini. Kamu pasti mengetahui di mana keberadaan. Padmini? Aku tidak tahu di mana Padmini. Lagi pula Padmini itu sudah tidak menguntungkan untuk aku. Untuk apa kamu mencari? Bukankah lebih baik kalau Padmini itu hilang untuk selamanya? Tidak, Sambi. Aku terpaksa mencarinya untuk pernikahan Hari Rati. Aku tidak mau gara-gara tidak hadirnya Padmini, pernikahan itu jadi gagal. Jadi Arya Dwi Pangga akan menikah dengan Ari Rati. Kalau dipikir-pikir, di mana burung Padmini? Aku belum pernah melihatnya lagi sejak itu. Jangan-jangan burung Padmini sudah mati diburu oleh manusia. Aku tidak peduli dengan pernikahan ini. Lebih baik kamu sekarang pergi, Biak. Kamu sudah mengganggu istirahatmu. Dwi Pangga ingin menikahi Nari Rati. Itu tidak akan terjadi. Lihat saja. Sambi, Aku mendengar Dwi Pangga akan menikahi Nari Rati. Kalau itu sampai terjadi, maka tamatlah riwayatmu. Kamu tidak akan mungkin bisa merebut kadipaten itu lagi. benar. Makanya aku kesal sekali. Aku sudah memberikan surat kaleng kepada mereka bahwa Padmini sudah di tangan. Tapi mereka tetap saja tidak percaya sama aku. Bagaimana mungkin Dewi Padmini berada di dalam genggaman? Aku saja juga kehilangan dia. Sambi, tolong bantu aku untuk menggagalkan pernikahan mereka. Apa? Menggagalkan pernikahan mereka? Untuk apa? Tidak ada untungnya untukku. Siapa bilang tidak menguntungkan? Justru sebaliknya, gagalnya pernikahan mereka akan mempermudah aku untuk merebut kembali mahkota. Kamu jangan khawatir. Aku tidak akan melupakan janji untuk berbagi kekuasaan dengan kamu. Baiklah. Dewi Sambi, mau apa kamu? Aku dengar kamu akan menikah.
bukan urusanmu. Tapi aku peringatkan, jangan pernah sekali-kali mencoba untuk mengganggu pernikahanku. Mengerti? Aku tidak akan mengganggu pernikahanmu, Dwi Pangga. Aku hanya ingin sebelum kamu menikah, kamu tahu satu hal. Putrimu masih hidup. Dan dia di rumah sahabat Narirati. Putriku masih hidup. Dia di rumah Palastri maksudmu? Tentu saja. Siapa lagi? Jadi, dia benar-benar putriku. Putriku masih hidup. Dwi Pangga, Dwi Pangga. Ya! Cuma kamu menyerang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Lagi pula, aku tidak mau melukai kamu. Palastri! Palastri, buka pintunya, ini aku dibangga, Palastri! Palastri! Siapa Dwi Pangga? Palastri, di mana anak itu? Dwi Pangga, kau apa kamu? Ada apa denganmu, Dwi Pangga? Palastri, katakan padaku, bayi itu sebenarnya anak siapa? Cepat katakan padaku. Mengapa kamu hanya diam saja, Palastri? Sebenarnya, aku juga sebenarnya tidak tahu, Dwi Pangga. Karena aku menemukan bayi ini di depan rumahku. Putriku. Dia putrimu? Iya, Palastri. Dia putriku. Dewi Sambi menculiknya dari Sukawati dan menaruhnya di rumahmu. Terima kasih telah merawatnya dengan baik. Aku tidak tahu harus membalas dengan apa. Palastri, mulai saat ini biar aku rawat putriku dengan hati. Sekali lagi terima kasih, Palastri. Tunggu, Dwi Pangga. Dwi Pangga, aku mohon Dwi Pangga jangan bawa anak itu. Dan tolong jangan katakan apapun kepada Rati mengenai hal ini. Aku takut Rati belum siap menerima keadaan ini. Bukankah beberapa hari lagi kalian akan menikah? Kamu harus bisa memikirkan perasaan Rati. Dan harus satu hal yang kamu ingat. Kalau sampai rakyat Manguntur mengetahui keberadaan bayi ini, aku rasa Rati pasti akan malu. Kamu benar, Palastri. Aku tidak boleh memikirkan diriku sendiri. Aku harus memikirkan perasaan Rati juga. Mungkin aku akan mencari waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini pada Rati. Palastri. Palastri. Tolong jaga bayiku dengan baik. Aku berjanji, aku akan sering menengoknya. Iya, Dwi Pangga. Aku akan menjaga bayi ini untukmu. Terima kasih, Palastri. Aku mohon diri dulu. Terima kasih Dewa Jagat Batara. Oh jagat Dewa Batara, apa yang harus aku katakan pada Rati? Apa mungkin Rati masih mau menerimaku sebagai suaminya setelah tahu putriku masih hidup?
Arya, kenapa kamu bisa ada di sini? Wajahmu sangat resah, Arya. Ada apa sebenarnya? Putri Rati. Putriku dari Sukawati masih hidup. Aku tidak ingin menyembunyikan keberadaan bayiku dari semua orang. Jadi, aku berniat untuk mengatakan masalah ini pada Eyang dan Romomu. Rati, kamu sudah tahu kebenarannya. Sekarang aku tidak akan memaksakanmu untuk menikah denganku jika kamu belum siap menerima bayi. Apapun keputusan, akan aku terima, Rati. Hamba benar-benar minta maaf atas kejadian ini, Kanjeng. Semua ini di luar dugaan. Putri Dwi Pangga yang kami kira sudah meninggal, ternyata masih hidup. Sekali lagi, hamba dan Dwi Pangga mohon maaf. Ampun beribu ampun, Kanjeng. Hamba saat ini benar-benar menyerahkan keputusan pada Rati. Jika Rati ingin menggagalkan pernikahan ini, hamba akan dengan lapang dada menerimanya. Tidak. Mereka tidak boleh membatalkan pernikahan ini. Aku harus bisa membujuk Nari Rati untuk menerima semua kenyataan. Romo, aku rasa pernikahan ini harus tetap berlangsung. Karena kita sudah menyebarkan undangan. Dan kemungkinan beberapa hari ini, para tamu undangan akan datang ke tempat kita. Kalau sampai pernikahan ini batal, mereka akan sangat kecewa, Romo. Aku tidak setuju dengan pendapat Respati. Masalah undangan, aku dapat atasi. Tapi kalau cucuku menjadi pergunjingan orang karena anak Dwi Pangga, aku tidak rela. Lain daripada itu, aku tidak ingin kedepannya terjadi konflik pewaris. Kalau ini terjadi, pasti ada perebutan tahta antara anak Dwi Pangga dan anak kandung mereka kalau Nari Rati melahirkan kelak. Romo setuju dengan pendapat Kebo Winara. Pernikahan ini harus segera dibatalkan. Aku tidak ingin Nari Rati kecewa ke depannya. Tidak bisa, Romo. Apa yang harus kita katakan kepada tamu undangan? Kita akan sangat malu, Romo. Lebih baik kita malu hari ini daripada kita malu di kemudian hari. Romo, Eyang, yang akan menikahi itu aku. Jadi biarkanlah aku yang memutuskannya. Aku sudah memikirkan semuanya. Rasanya tidak bijak jika aku membatalkan pernikahan ini karena kehadiran anak Arya Dwi Pangga di tengah-tengah kami. Karena itulah, aku sudah memutuskan untuk melanjutkan pernikahan ini. Iya. Itu pasti kerbaunya Malampir. Ayo kita kejar kerbau itu.
Aku kedatangan tamu tadi undang. Kita di hutan ini. Desa dompet dari tua itu. Hebat sekali dia. Hutan ini pasti disekelilingi oleh mantra-mantra tingkat tinggi. Orang yang masuk sini pasti akan meninggal. Maafkan aku, Rati. Aku telah membebanimu karena masalah ini. Kalau kamu memang keberatan karena kehadiran putriku, kita gagalkan saja pernikahan ini. Aku tidak ingin membuatmu tersisa lagi, Rati. Arya, tolong kamu hargai keputusanku. Aku benar-benar sudah siap menerima semua ini. Janganlah memperpanjang masalah, Arya. Sebaiknya kita sekarang menemui Pak Lastri dan ajak segera putrimu ke istana ini. Baiklah. Rati, biarkan aku menggendongnya. Putriku. Rati, jadi kamu membawa bayi itu? Iya, Pak Lastri. Bagaimanapun juga dia akan menjadi anakku kelak. Dia dan aku akan tinggal bersama di istana. Rati, aku mohon Rati. Jangan kamu pisahkan aku dari anak ini. Aku sudah terlanjur mencintai anak ini. Karena kebahagiaanku saat ini hanya bersamanya. Aku mohon Rati, jangan pisahkan aku dari anak ini. Aku tidak akan memisahkan kamu dengan anak itu. Kamu tetap bisa merawatnya, Pak Lastri. Hanya saja aku meminta padamu untuk bisa tinggal bersamaku di Kadipaten. Kamu setuju? Asalkan bersama anak ini, aku bersedia Rati. Baiklah, kalau begitu kalian bersiaplah. Karena hari ini kalian akan menjadi Lima Mundur. Terima kasih kamu mau menemaniku. Tidak apa-apa Kanjeng. Hamba malah senang bisa bersama dengan Kanjeng. Tapi kalau hamba boleh tahu, kenapa Kanjeng terlihat murung sekali hari ini? Apa yang sedang Kanjeng pikirkan? Aku sedang memikirkan cucuku Rati. Ada apa dengan Kanjeng Putri Narirati? Bukannya dia akan segera menikah, Kanjeng. Tapi kenapa Kanjeng malah terlihat murung? Aku sedang bingung. Apakah langkahku benar menikahkan Rati dengan Dwi Pangga? Yang aku tahu, Rati sangat mencintai Bandawa. Sedangkan Bandawa kekasihnya baru saja meninggal. Menurut kamu, apakah langkahku itu sudah benar? Hamba rasa tidak ada yang salah dengan keputusan Kanjeng. Dengan menikahkan Kanjeng Putri dengan segera, itu adalah keputusan yang tepat, Kanjeng. Setelah Kanjeng Putri menikah dengan Tuan Arya Dwi Pangga, maka
Kanjeng Putri akan perlahan-lahan melupakan kekasihnya. Apalagi kalau Kanjeng Putri sudah mempunyai keturunan, pasti dia tidak akan lagi mengingat kekasihnya, Kanjeng. Ya, kamu benar. Terima kasih. Kamu mau membantuku memecahkan masalah ini. Sama-sama, Kanjeng. Sekarang hamba lega melihat Kanjeng seperti ini dibanding melihat Kanjeng yang tadi. Tinggal menghitung hari lagi dan pernikahanku dengan Arya Dipangga akan segera dilangsungkan. Aku juga sudah berjanji akan tetap menikahi Arya Dipangga dan menerimanya apa adanya. Tapi, kenapa hatiku masih saja terasa berat untuk menjalaninya? Kenapa? Burung cantik? Hei, mau kemana kamu? Kembalikan baju pengantinku. Hei, jangan pergi. Kembalikan baju pengantinku. Kembalikan. Jangan pergi. Kembalikan baju pengantinku. Prajurit, cepat tangkap burung itu. Dia mengambil baju pengantinku. Baik, Kanjeng Putri. Kenapa burung itu bisa membawa baju pengantin? Tidak mungkin ini. Tidak mungkin. Lawal! Lawal! Daulat, Kanjeng. Cepat. Suruh penjahit itu membuatkan laki baju baru untuk cucuku. Waktunya tidak banyak. Cepat. Daulat, Kanjeng. Kenapa burung itu membawa baju pengantinku? Untuk apa dia melakukannya? Siapa yang memerintah burung itu? Siapa? Bilang pada Paman Ranubaya kalau aku memanggilnya. Suruh dia menemuiku sekarang juga. Dan ingat, ini adalah rahasia. Jadi jangan biarkan satu orang pun tahu tentang hal ini. Kalian paham? Daulat, ayo. Ini benar-benar aneh, Kanjeng Putri. Kalau memang benar seekor burung bisa mengambil pakaian pengantin Kanjeng Putri yang akan Kanjeng Putri kenakan, benar-benar aneh. Itu dia, Paman. Aku benar-benar tidak habis pikir dibuatnya. Apa sebaiknya aku bilang saja ke masalah ini? Sebaiknya jangan, Kanjeng Putri. Kita ikutin saja apa maunya burung ini. Dan Paman yakin ada orang yang mengirimnya agar pernikahan kalian bisa terganggu dengan Arya Dipangga. Tapi siapa ya orangnya, Paman? Paman sendiri juga tidak tahu. Tapi Paman minta kamu lebih berhati-hati lagi. Karena mungkin tidak mungkin orang itu akan mengirim burung itu untuk mengacaukan pernikahan Kanjeng.
kamu lebih berhati-hati lagi. Karena mungkin tidak mungkin orang itu akan mengirim burung itu untuk mengacaukan pernikahan Kanjeng. Baju pengantin sudah. Undangan juga sudah. Pelaminan juga sudah siap. Apalagi ya? Makanan. Oh iya, makanan. Kan tinggal dimasak dan disajikan. Sembelihan. Itu jumlahnya juga pas, tidak kurang satupun. Kalau begitu pekerjaan kita bakalan selesai. Kita tinggal melaporkan pada si Rati. Yuk. Tidak mau ah, gini saja. Ayo. Bingung aku malas. Ayo ikut. Ayo. Hewan semuanya. Perutku jadi keloncongan. Kanjeng Putri, semua persiapan untuk pernikahan sudah selesai. Tinggal Kanjeng Putri dan Arya Dipangga yang siap-siap melangkah ke pelaminan. Itu juga kalau jadi menikah. Apa benar yang dikatakan Paman Ranubaya? Kalau dia akan datang lagi untuk mengacaukan pernikahanku? Tapi siapa sebenarnya orang yang menjadi dalang di balik semua ini? Siapa? Kanjeng Putri, Seandainya saja ada Biung di sini. kamu lihat sendiri kan? Dia ini benar-benar orang yang aneh. Dikasih tahu persiapan pernikahan sudah beres, diam saja. Pura-pura sedih lagi. Giliran nanti dikasih tahu belum beres, panik. Wah, bingung apa sih maunya. Kanjeng Putri, maaf, maksud hamba, bukan maksud hamba. Untuk urusan pernikahan, aku serahkan pada Biung dan Parawati. Maaf, aku harus segera pergi. Untuk urusan pernikahan, aku serahkan pada Biung dan Parawati. Maaf, aku harus segera pergi. Kanjeng Putri, tunggu. Ini laporan. Aduh. Keterlaluan. Masa hasil kerja kita benar-benar tidak dihargai. Gisa, aku bilang juga apa? Tangkap Putri seenaknya. Makanya Biung, jangan mau jadi budaknya. Bagaimana ya? Apa sudah ada berita tentang Biung? Apa dia sudah ditemukan? Belum ada. Tapi Romo dan calon suamimu sedang mencarinya. Dan yang yakin, mereka pasti akan mendapatkan kabar tentang Biungmu. Berarti, kamu jangan cemas. Serahkan semuanya pada mereka. Kamu tidak perlu pikirkan itu. Yang perlu kamu pikirkan adalah hari pernikahanmu yang sudah semakin dekat. Sekarang, banyak-banyaklah istirahat. Supaya nanti kamu bisa tampil bugar dan sehat di hari pernikahan. Biung, di mana kamu sebenarnya sekarang ini, Biung? Aku merindukanmu. Aku harus memberitahu Narirati bahwa Bandawa masih hidup. Dia harus membatalkan pernikahannya. Tapi apa? Apa yang dapat aku jadikan petunjuk agar Narirati tahu maksud perkataanku? Ikat kepala Bandawa. Ya benar. Ini yang aku butuhkan. Aku harus segera membawanya ke Narirati. 2 hari lagi jelang hari pernikahanku. Tapi, kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakan kebahagiaan? Kenapa hatiku justru semakin ragu untuk menjalankan pernikahan ini? Jagat Dewa Batara,
Tunjukkanlah padaku. Kalau memang Arya Dipangga itu jodoh terbaikku, maka yakinkanlah padaku kalau Arya itu adalah calon suami yang paling baik. Dan bukakanlah hatiku agar bisa mencintainya. Ini ikat kepala milik Bandawa. Iya, ini memang miliknya. Apa mungkin burung itu memang diutus Bandawa untuk meyakinkan aku kalau dia masih hidup? Benar sekali, Ratih. Bandawa memang masih hidup. Sebelum semuanya terlambat, kamu harus segera membatalkan pernikahanmu dengan Arya Dipangga. Biung tidak mau sampai kamu menyesal di belakang hari. Kamu bicara apa, Gunung? Aku tidak mengerti. Oh jagat Dewa Batara, bagaimana caranya membuat Arya Ratih mengerti semua ucapanku? Tolong aku, Dewa. Tolong bantu aku. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa menggagalkan pernikahan Nari Ratih dan Arya Dwi Pangga. Mereka tidak boleh sampai menikah. Hei, tunggu! Bagaimanapun caranya, aku harus bisa menggagalkan pernikahan Nari Ratih dan Arya Dwi Pangga. Mereka tidak boleh sampai menikah. Hei, tunggu! Tidak. Aku harus bisa menahan diriku. Kalau aku sampai memakan mereka, Kebawinarang bisa mencurigai aku. Hanya Bandawa lah cinta sejati Nari Ratih. Arya Dwi Pangga atau siapapun tidak akan aku izinkan merusak cinta suci mereka. Tidak akan pernah. Ada apa ini? Kenapa semuanya berantakan? Nara? Apa mungkin burung itu yang sudah merusak semuanya?